Film dibuka dengan V dan Zain yang sedang bertarung di atas ring. Hingga akhirnya V memenangkan pertarungan tersebut dengan sedikit kecurangan. Kemudian scene berpindah di sebuah terminal di mana terlihat seorang pria bernama Hasan yang merupakan pensiunan tentara pasukan khusus. Dulu, aku pergi mana pun dekat sini, semua orang cam aku, semua orang hormat aku. Tapi lagi ramai yang takut dengan aku, termasuk diri aku sendiri. Berhenti! Saat melanjutkan perjalanannya, Hasan tiba-tiba dihentikan oleh seorang polisi yang langsung menanyai identitasnya. Ketika melihat ke belakang, rupanya polisi itu merupakan teman lama Hasan yang bernama Bun. Alah, mana ada orang? Sini boleh, Ancong. Perlu diketahui, mereka itu dulunya sekelompok gangster yang diketahui oleh pria bernama Raja. Dan bukan hanya itu saja, Hasan dulunya seorang petarung hebat yang dinaungi oleh Raja. Daerah tempat tinggal Hasan sejak dulu dikuasai dan ditindas oleh Raja. Bertahun-tahun lamanya mereka harus bekerja di pabrik milik Raja dengan upah yang sangat rendah. Tiba di rumah, Hasan disambut dengan tidak hangat oleh adiknya yaitu Zain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zain bersikap dingin karena ia merasa kesal dengan Hasan yang pergi meninggalkan keluarganya hanya untuk menjadi tentara. Berbeda dengan Zain, ayahnya bernama Munas menyambut baik kepulangan Hasan, sedangkan ibunya Hasan sudah meninggal sejak ia masih kecil. Ayah, dia nak pergi kerja dulu. Kemudian Hasan meminta ayahnya pindah dan ikut bersamanya keluar kota. Di sana mereka bisa hidup bebas tanpa ditindas oleh siapapun. Raja yang kena berambus di tempat ni bukannya kita. Namun ayahnya menolak tawaran tersebut karena beralasan bahwa dirinya masih terikat utang dengan Raja. Dan untuk melunasi hutang itu, ia harus bekerja di pabrik milik Raja. Tadi ada awet lawak je. Pada malam hari, Hasan berniat mendatangi Raja. Namun sesampainya di sana, ia terkejut karena mendapati Nazmi yang bekerja di tempat Raja. Patutnya kau ambil silap aku je teladan. Bukan jadi bodoh. Hasan lalu memperingati Nazmi agar berhenti dari pekerjaannya dan jangan mengikuti kesalahannya dulu. Bukannya mendengarkan omongan Hasan, ia malah melecehkan adiknya dengan mengatakan Zain seorang pelacur. Jalan kau tu lagi bodoh kot. Adik aku jalan. Mendengar hal itu, Hasan pun balik membalas dengan mengungkit kakaknya yang mati karena overdosis. Betul lah. Innalillah. Tak lama kemudian datanglah Ifrit, namun kali ini bukanlah jin ya. Ifrit ini merupakan petarung legendaris sekaligus tangan kanan Raja. Tujuan Hasan bertemu dengan Raja hanya untuk bernegosiasi masalah hutang ayahnya kepada Raja. Ia berjanji akan segera melunasi hutang ayahnya dan meminta kepada Raja agar tidak mengganggu keluarganya. Tapi Raja menolak permintaan itu, karena yang bersangkutan dengannya bukanlah Hasan melainkan ayah dan adiknya Hasan. Dengan bapak kau, see. It's good to see you, Hasan. Sebelum pergi, Raja pun mengatakan kepada Hasan, jika masalah ini ingin cepat selesai, maka merekalah yang harus datang dan memintanya sendiri.
Saat akan pulang, Nazmi yang masih tidak terima dengan omongan Hasan langsung mengeroyokinya. Abang memang minta maaf pasal kakak gua tadi. Sesampainya di rumah, Zain yang melihat Hasan terluka langsung mengobatinya. Setelah diobati, Hasan pelan-pelan meminta Zain agar ikut bersamanya dan bertemu dengan Raja. Yang ada kat flat ni. Dunia kat luar jauh lebih bagus daripada tempat ni. Esok aku pergi jumpa dia. Singkat cerita, mereka pun menemui Raja. Di sana, Zain meminta kelonggaran waktu untuk bisa melunasi hutang tersebut. How to make it even. Bagus cakap ni Tanpa diduga, Raja memberi tawaran kepada Zain. Jika ia mau memakan makanan anjing, Zain hanya diwajibkan membayar setengah dari total keseluruhan hutangnya. Right where you belong. Tidak hanya sampai di situ, Raja lalu menantang Zain dan juga Hasan untuk bertarung dengan kedua anaknya. Dan jika sampai menang, maka hutang itu dianggap lunas. Let's do it. Dengan cukup mudah, mereka berhasil menang dalam pertarungan tersebut. Saat akan pulang, Zain dan Hasan diikuti oleh beberapa orang yang mungkin akan berniat jahat kepada mereka. Lari dia. Ternyata di dalam bis, Vi dan anak buahnya sudah menunggu kedatangan Zain dan Hasan. Vi yang tidak terima dengan kekalahan tadi lalu mengeroyoknya. Raja mendapati anaknya telah tewas, sangat murka. Ia lalu mengerahkan semua anak buahnya guna mencari keberadaan Zain dan Hasan. Halo, Manas. Waalaikumsalam. Karena tidak menemukan mereka di rumah, Raja pun melampiaskan kemarahannya terhadap Munas. Dengan sangat kejam, Raja membakar hidup-hidup orang yang tidak berdosa.
Mendapati ayah mereka yang hangus terbakar, Hasan dan Zain menghabisi anak buah raja satu persatu. Di tengah pertarungan itu, Zain memutuskan untuk mencari raja seorang diri. Sedangkan Hasan yang hanya bermodalkan parang mendiang ayahnya, ia menyerang mereka semua dengan membabi buta. Di tengah keributan itu datanglah polisi yang melerai pertikaian itu. Kemudian Hasan dibawa oleh polisi, karena sebelumnya Hasan telah membunuh anaknya raja. Bon rupanya sudah mengetahui apa yang terjadi. Bon lalu meminta Hasan untuk memukulnya agar Hasan bisa kabur dan menyusul adiknya ke tempat raja. Faham? Tunggu aku. Hah? Tunggu aku. Cepat. Sementara di pabrik, Zain melawan anak buah raja seorang diri. Tak berapa lama, Hasan pun tiba di sana. Di saat mereka dikepung oleh semua anak buah raja, tiba-tiba seluruh anak buah raja mendapatkan telepon secara bersamaan dari keluarga mereka masing-masing. Yang mana keluarga mereka itu tidak sudi jika mereka harus terus-menerus membela raja mati-matian. Bring me their heads. Dengan senang, bos. Setelah menyusuri ruang pabrik satu persatu, mereka akhirnya menemukan ruangan yang mereka cari, di mana ruangan itu merupakan tempat pembuatan narkoba yang sebelumnya diberitahu oleh mendiang ayah mereka. Setelah mengalahkan mereka dan membuat pabrik itu terbakar, akhirnya sang petarung legendaris menampakkan taringnya.
Melihat golok Hasan yang sudah tumpul, Ifrit kemudian memberikan 2 pisau tajam kepada Hasan. Itu tajam. Dengan susah payah Hasan melawan Ifrit agar dia tidak terbunuh. Akhirnya dari pertarungan itu dimenangkan oleh Hasan berkat bantuan Zain yang langsung menusukkan pisau ke Ifrit. Ditambah lagi dengan finishing tonjokan akhir Hasan yang tepat mengenai jakun Ifrit. Setelah mengalahkan Ifrit, mereka berdua langsung ke ruangan raja. Untungnya pada kejadian itu mereka berhasil menghindar, dan Hasan juga berhasil merampas senjatanya. Bawa dia menghadap undang-undang. Kalaulah ada orang kena masuk penjara atas perbuatan tu, aku sanggup jadi orang tu, Dik. Tapi aku seorang. Bukan dengan kau. Kalau engkau sama-sama ikut aku masuk penjara, sia-sia tujuan aku balik untuk selamatkan keluarga aku, Dik.